Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Sayang banyak orang yang salah paham, gagal paham dalam hidup. Banyak sekali. Cita-citanya bahagia, tetapi tidak tahu caranya mencapai kebahagiaan itu. Dan karena itu, hidup tidak lagi menakjubkan, tetapi malah penuh dengan derita. Ada yang mengalami kekosongan dalam hidup, meskipun dia mempunyai segala-galanya. Karena tidak tahu caranya hidup. Hanya hidup secara otomatis, sebagaimana dia dibesarkan, dan mengikuti apa yang normal. Padahal normal pun perlu ditanyakan. Normal menurut siapa? Ukurannya apa? Kalau masyarakatnya sakit, apakah normalnya itu berarti yang sakit? Bukankah setiap pribadi itu unik? Bagaimana bisa normal? Apa maksudnya setiap orang itu sama saja? Banyak hal yang kita tidak mempertanyakan. Seolah-olah itu memang sudah biasanya begitu, hanya tahu-tahu tidak bahagia. Banyak yang memang sejak kecil dibesarkan untuk mengejar banyak hal, mengejar pencapaian. Hidup lalu diisi dengan mengejar, chasing, kesuksesan, pencapaian, entah itu jabatan, entah itu kepemilikan, entah itu nama baik, entah itu zona nyaman, yang ternyata ketika dikejar dan didapatkan, yang didapat justru kekosongan. Karena kemudian keliru bahwa yang dikejar itu bukan yang sebenarnya. Semuanya itu hanya bayangan, ilusi. Kehebatan itu ilusi. Terkenal itu juga ilusi. Jabatan itu juga ilusi. Nama baik itu juga ilusi, bukan yang penting. Kekayaan itu juga ilusi. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu sedikit saja. Ketika kita mengejar kekayaan, nama baik, ketenaran, status sosial, kita kemudian dipenuhi dengan iri hati. Kita kemudian dipenuhi dengan perbandingan. Kita kemudian dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ketika sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita mengeluh, kita memprotes. Lalu ujung-ujungnya kita yang mengendalikan kehidupan ini. Nah, itu yang keliru. Boro-boro mengendalikan kehidupan yang besar, mau mengendalikan nafas sendiri aja nggak bisa kok. Ada kekeliruan besar. Hidup itu bukan untuk mencapai sesuatu, tetapi menghayati, mengalami hidup itu sendiri sebagai anugerah yang menakjubkan. Sehingga kita penuh syukur, kita bisa berbuat baik, dan kita juga kemudian penuh cinta kasih. Kita bisa mempunyai sedikit, tetapi tidak kekurangan. Tetapi kita bisa mempunyai banyak sekali, tetapi tetap kosong di dalam hati. Bisa. Karena hidup itu bukan masalah mempunyai, tetapi masalah menjalaninya dengan penuh syukur dalam keadaan apapun. Karena penyelenggara kehidupan ini bukan kita, tetapi Tuhan. Dia menyelenggarakan dengan bijaksana. Kita terbuka saja dan bersyukur, lalu berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan, mensyukuri setiap anugerah. Justru kemudian hidup menjadi berkelimpahan, menakjubkan. Karena kehidupan ini sebetulnya seperti cermin. Apa yang kita pancarkan keluar, itu yang kita terima.
Maka memang para santo santa yang sudah mengalami banyak perjumpaan dengan Tuhan mengerti. Akhirnya justru banyak hal yang dia minta supaya Tuhan mengambil. Banyak hal yang dilepaskan supaya kemudian hidupnya menjadi lebih ringan. Kalau kita setiap kali ketemu orang terus iri hati, sebetulnya kita mengambil satu beban iri hati. Lalu kita bawa. Nanti kalau ketemu lagi, kemudian kita mulai membandingkan dengan orang lain. Nah, di situ juga kemudian ada kesombongan atau rendah diri, kita mengambil satu beban lagi. Lalu kalau kemudian kita sungguh-sungguh tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, dan kemudian kita mulai membenci, sakit hati, mengeluh karena peristiwa tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita mengambil lagi beban itu. Dan kalau kita sepanjang hidup itu penuh dengan iri hati, perbandingan, dan kecenderungan untuk mengendalikan, maka kita lama-lama akan terbebani. Dan tidak mungkin bahagia dengan cara itu. Dan banyak di antara kita yang seperti itu. Dan bahkan itu yang dikejar. Sehingga hidup kita arahnya ke situ terus. Kita diminta bertobat. Bertobat itu sebetulnya sederhana, mengubah arah. Jangan mengumpulkan fokus pada achievement, chasing, tetapi melepas apa yang memang membebani. Masa lalu yang menyakitkan, iri hati yang tidak perlu, kecenderungan untuk mengendalikan. Dan kalau itu dilepas, ternyata lepas semua, karena memang seluruh perjalanan hidup kita isinya cuma itu. Dan tentu kalau itu semua dilepas, kita menjadi lebih lega. Lalu bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan setiap hari. Karena sebetulnya hidup itu simple sekali. Bersyukur atas kehidupan, dan kemudian bersyukur dengan berbuat baik, menjalankan banyak hal dengan penuh cinta kasih. Kalau memang saatnya untuk mencari makan, cari makan. Sesudah cukup selesai, bersyukur dan berbuat baik. Isilah kehidupan dengan kebaikan-kebaikan, maka kemudian hidup Anda menjadi hidup yang baik. Jangan mengisi kehidupan dengan kesibukan-kesibukan, maka hidup Anda menjadi melelahkan. Karena itu kita bisa belajar untuk melepas, dan kemudian merasa cukup. Bahagia itu dari dalam, bukan dari luar. Dan itu perlu dilatih supaya kita terampil. Melatih pikiran kita untuk selalu merasa cukup, karena memang sejak lahir kita juga tidak invest apa-apa, nanti meninggal juga tidak membawa apa-apa. Melakukan sesuatu kita tidak bisa, kadang-kadang malah yang kita lakukan kita pikir baik malah jelek. Karena itu kita lebih banyak bersyukur saja dan berbuat baik digerakkan oleh cinta kasih, malah itu yang paling baik. Lalu hidup kita berkelimpahan. Karena hidup itu tidak harus seperti yang kita pikirkan. Ada banyak kehidupan lain yang lebih bagus dan kita bisa mencobanya. Karena memang kehidupan ini sebetulnya terjadi karena kita sadar dan kemudian kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Bukan dengan beban, tetapi seimbang, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam Mazmur 89 atau Mazmur 90 dikatakan, ya Tuhan berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami. Yang diminta hanya keseimbangan. Sadar bahwa hidup itu memang ada susah, tetapi juga ada yang membahagiakan. Bukan hanya mencari kebahagiaan, tetapi menerima keseimbangan dan mensyukuri segalanya. Karena hidup itu sendiri sudah menakjubkan. Dan kita perlu mensyukuri kehidupan itu sendiri. Yang lainnya adalah bonus. Maka kemudian hidup lebih ringan, tidak terbebani oleh banyak beban di masa lalu,
juga tidak dibebani oleh kekhawatiran akan masa depan yang belum tentu, dan bisa mensyukuri setiap peristiwa dengan kesadaran akan kasih Tuhan yang begitu besar dan selalu menemani kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.